Selamat siang anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama saya seperti tulis depan, Efek Witarso SPD. Kebetulan saya sebagai waka kesiswaan. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal menyangkut bidang kesiswaan. Yang pertama, program kesiswaan terdekat. Maksudnya sebagian dari program kesiswaan. Berikutnya tentang program harian, yang ketiga ekstrakurikuler, yang keempat tata tertib sekolah, dan yang kelima adalah tentang OSIS. Pertama tentang program kesiswaan terdekat. Mulai hari ini sampai tanggal 15 Juli mendatang dilaksanakan PLS, yaitu kegiatan untuk Anda semua yang kelas 10. Kegiatan ini sifatnya daring. Anda berada di tempat Anda masing-masing, dari sekolah akan mengirimkan materi-materi yang telah disiapkan. Yang kedua, ada misa pembukaan tahun ajaran 2020-2021. Itu juga nanti dilakukan secara daring supaya kita diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih. Dilaksanakan tanggal 29 Juli 2020. Yang ketiga, misa pesta nama sekolah tanggal 15 Agustus, upacara hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Lalu berikutnya 567 ini merupakan kegiatan untuk pembinaan karakter. Salah satu pembinaan karakter di SMA Santa Maria dilakukan dengan 3 hal itu. Outbound dilakukan di luar sekolah, in group itu di sekolah, jadi juga in group yang kedua dilakukan juga di sekolah. Itu dirancangkan pada bulan September dan Oktober. Selanjutnya ada kegiatan BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional. Ini akan diisi dengan berbagai lomba. Ini akan dilaksanakan tanggal 15 September 2020. Berikutnya, pemilu pengurus OSIS dirancangkan pada minggu pertama bulan September. Nah, lalu setelah terpilih dari pengurus OSIS yang baru itu akan melaksanakan kegiatan LKTD. Direncanakan pada bulan Oktober tanggal 8, 9, dan 10. Selanjutnya ada pelantikan para pengurus OSIS baru, sekaligus di situ pada upacara Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Kelas 10 itu juga akan mengikuti kemah pramuka, dilaksanakan setelah PAT atau penilaian akhir semester. Juga kemudian ada kemah khususnya untuk Dewan Ambalan, itu juga setelah PAT. Berikutnya yaitu program kesiswaan harian. Artinya ini setiap hari yang dilakukan. Sebagai sekolah yang beriman Kristiani, maka sekolah kita itu ada doa pagi, ada doa jam 12 siang, misalnya doa Angelus dan sebagainya, lalu doa pulang sekolah. Nah, sebelum doa pagi, kita akan lebih dahulu untuk merenungkan sabda Tuhan. Jadi ada pembacaan kitab suci dan renungan. Itu dilakukan setiap hari. Selanjutnya setiap hari Sabtu itu kita akan berdoa, doa rosario. Nah, perlu diketahui juga anak-anak semuanya bahwa pada setiap hari itu selama 15 menit itu akan dilakukan literasi. Jadi baik anak-anak maupun para guru itu akan membaca. Nah, dalam literasi ini sekolah akan menyiapkan tema-tema yang sudah disusun. Selanjutnya setiap hari Senin itu dilaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. Berikutnya khususnya untuk kelas 10 dan kelas 11 itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Ini dirancangkan
mulai Agustus sampai dengan bulan November. Selanjutnya ada beberapa kali misa kudus dilaksanakan. Waktu tentu menyesuaikan dari keperluan atau acara apa yang memerlukan adanya berkat melalui misa kudus. Selanjutnya, kelas itu tentu perlu bertemu dengan wali kelas, bertemu dengan para wakil kepala sekolah, bertemu dengan kepala sekolah. Untuk kepentingan apa? Tentu saja bermacam-macam kepentingan. Salah satunya untuk pembentukan karakter. Nah, waktunya kapan? Biasanya dilakukan pada hari Senin, tetapi tetap menyesuaikan keperluan atau kebutuhannya. Selanjutnya, setelah PAS, penilaian akhir semester, dan PAT atau penilaian akhir tahun, dilakukan porsenitas atau class meeting. Jadi antar kelas itu dilakukan lomba-lomba. Selanjutnya tentang ekstrakurikuler. Di SMA Santa Maria ada 2 kelompok ekstrakurikuler. Yang pertama ekstra wajib. Ekstra wajib ini yaitu pramuka. Nah, ini diperuntukkan untuk kelas 10 dan 11. Selanjutnya ada ekstra pilihan. Nah, kalian dapat melihat di sana ada beberapa macam ekstra pilihan, yaitu tata boga, cheerleader, dance, tari, modeling, taekwondo, basket, paduan suara, ada band, ada kir. Nah, kelas 10 dan 11 itu wajib mengikuti ekstra ini. 1 ekstra wajib yaitu pramuka dan 1 ekstra pilihan. Lalu pada waktu-waktu tertentu, mungkin sebelum tengah semester akan dilakukan penilaian ekstra, juga nanti pada setiap semester dilakukan penilaian ekstra. Jadi anak-anak tidak hanya mengikuti ekstra saja, tetapi anak-anak akan dinilai seberapa kemampuan yang sudah diterima selama mengikuti ekstra pada kurun waktu tertentu. Lalu tentu diharapkan pada setiap ekstra yang diikuti, anak-anak atau para siswi hadir sebelum ekstra dimulai. Berikutnya tentang tata tertib sekolah. Nah, sekolah itu memiliki yang disebut buku tata tertib sekolah. Nah, setiap anak itu akan diberikan 1 buku tatib. Nah, buku tatib ini harus atau wajib ditandatangani oleh orang tua atau wali. Maksudnya apa? Supaya sekolah tahu bahwa buku tata tertib ini atau tata tertib sekolah itu disetujui oleh orang tua atau wali. Nah, tolong buku tatib ini dijaga, jadi jangan sampai hilang. Sebab kalau nanti hilang, tentu anak harus mengganti. Anda harus mengusahakan supaya memiliki buku tatib ini. Dan poin 5 dikatakan di situ bahwa setiap siswi yang menghilangkan buku tatib akan mendapatkan poin pelanggaran 5, wajib mengurus dan membuat yang baru. Nah, maka tolong betul-betul dijaga supaya tidak hilang, tidak usah dibawa kemana-mana. Saya bacakan poin 6. Buku tatib berlaku selama 3 tahun, yaitu selama peserta didik sekolah di SMA Santa Maria Yogyakarta. Jadi tidak setiap tahun Anda mendapatkan buku tatib, tetapi buku ini berlaku dari mulai kelas 10 sampai nanti Anda lulus, itu berlaku di situ. Nah, lalu kalau ada anak yang melanggar, maka tentu saja dicatat dalam buku tatib ini dan wajib ditandatangani oleh orang tua. Sehingga orang tua Anda tahu, oh anak saya melanggar apa dari ketertiban sekolah. Lalu poin 8 dikatakan jumlah pelanggaran itu akan diakumulasikan. Artinya itu dijumlahkan berapa. Lalu sedikit hal tentang aturan pemakaian seragam sekolah itu akan diberikan saat siswi menerima seragam sekolah. Jadi anak-anak semuanya
kalau Anda mengambil seragam sekolah, maka sekolah akan memberikan panduan satu kertas begitu, isinya tata cara penggunaan seragam sekolah. Lalu poin 10 dituliskan di situ, khusus untuk pemakaian sepatu di SMA Santa Maria itu ada 2 macam sepatu yang dipakai, yaitu sepatu warna hitam polos dan warna putih polos. Maka tolong upayakan hal ini. Jadi tidak warna putih lalu berada misalnya ada blazer merahnya atau apa, tetapi polos, termasuk yang hitam polos. Maka sebelum Anda ke SMA Santa Maria, kalau Anda membeli atau menyiapkan, tolong siapkan yang seperti itu. Berikutnya kriteria pembinaan. Nah, tadi kami sampaikan bahwa pelanggaran itu diakumulasikan, itu dijumlahkan pada kurun waktu tertentu. Nah, di situ dituliskan, misalnya jumlahnya 10, poin pelanggaran sudah mencapai 10, lalu ada peringatan dari wali kelas. 20, teguran dari lembaga kesiswaan atau dari BK. Lalu 40, ada surat peringatan ke-1 atau SP1 oleh guru BK, Bakasis, diketahui oleh kepala sekolah. Lalu disertai pemanggilan orang tua oleh guru BK. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa di SMA Santa Maria itu poin paling besar atau akumulasi terbesar itu 100. Jadi kalau sudah 100, ya tentu saja akan dikembalikan kepada orang tua. Nah, maka tolong tentu saja semua itu menjaga diri baik-baik supaya tidak sampai 100. Bahkan jangan sampai untuk melanggar ketentuan tata tertib sekolah dari segi apapun. Nah, di samping itu anak-anak, bahwa bagi anak-anak tertentu yang berprestasi, sekolah itu juga tentu saja memberikan suatu penghargaan. Misalnya dalam kaitannya dengan tata tertib sekolah, di situ dituliskan dia berprestasi mengikuti lomba tingkat internasional 1 kali saja atau volumenya 1. Maka di situ kalau dia memiliki pelanggaran lebih dari 3, itu bisa dikurangkan 3 poin. Misalnya pelanggarannya sudah mencapai 6, karena ada pengurangan 3, berarti dia tinggal 3 poin pelanggarannya di buku tatip, dan seterusnya sampai nanti ada juara kelas, bebas SPP dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang OSIS atau organisasi intrasekolah. OSIS ini merupakan organisasi resmi di sekolah, dan satu-satunya yang disebut organisasi resmi di sekolah hanya OSIS. Berikutnya, semua peserta didik atau siswi itu merupakan anggota OSIS. Jadi kalau Anda nanti masuk di SMA Santa Maria, maka Anda semua sebagai siswi SMA Santa Maria itu semua merupakan anggota OSIS atau bagian OSIS. Maka tentu adalah hal yang layak Anda untuk nanti istilahnya membantu atau kemudian juga menjadikan program-program OSIS itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian dituliskan di situ, pengurus OSIS dipilih melalui seleksi oleh PK atau perwakilan kelas. Jadi anak-anak yang kelas 10 itu memiliki peluang untuk menjadi pengurus OSIS. Mungkin Anda di sekolah masing-masing, di SMP punya pengalaman untuk sebagai pengurus OSIS, atau mungkin Anda ingin di SMA Santa Maria itu menjadi pengurus OSIS, bisa nanti kemudian mencalonkan diri Anda menjadi pengurus OSIS. Jadi pengurus OSIS ini diperuntukkan untuk kelas 10 dan 11 saja. Karena kalau kelas 12 itu sudah banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian-ujian. Setiap pengurus OSIS baru wajib mengikuti LKTD. Jadi di Santa Maria itu berlaku, tiap pengurus OSIS yang baru wajib mengikuti LKTD. Kalau tidak mengikuti LKTD, maka sekalipun dia terpilih begitu, dia tidak akan kemudian
dilantik sebagai pengurus OSIS. Maka syaratnya setelah terpilih dalam seleksi, dia harus mengikuti itu, LKTD. Pengurus baru dilantik pada upacara Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2020. Periode kepengurusan OSIS itu selama 1 tahun. Jadi kalau dilantik bulan Oktober, maka dia akan bangkit juga sebagai pengurus OSIS juga pada bulan Oktober itu. Lalu kerja OSIS itu akan berpadu dengan kesiswaan. Jadi secara struktural ada kesiswaan, lalu di dalamnya atau di bawahnya ada OSIS. Maka itu suatu kolaborasi, suatu kerja sama, kerja bersamaan antara OSIS dengan kesiswaan. Nah, ini anak-anak semuanya yang kami sampaikan dari bidang kesiswaan. Semoga apa yang kami sampaikan ini berguna untuk Anda semuanya selama Anda menjadi peserta didik, menjadi siswi di SMA Santa Maria. Tentu nanti kalau Anda sudah masuk di SMA Santa Maria ini, Anda akan mendapatkan informasi-informasi yang lebih lanjut. Anda boleh bertanya kepada Bapak Ibu guru di sini, kepada saya secara pribadi sebagai bidang kesiswaan. Ini yang kami sampaikan, semoga berguna. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam untuk Anda semua dan keluarga Anda. Terima kasih.